Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah Bapak Ibu, kita lanjutkan kembali membahas soal latihan, soal kompetensi teknis untuk P2 dan P3, P3K tahun 2023. Soalnya berupa SJT atau Situational Judgment Test, atau boleh juga disebut dengan observasi diri. Soalnya sebanyak 5 buah yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini. Jadi ini udah video yang ke-22. Bapak Ibu bisa menyimak video yang ke-1 dan 21 sampai ke-21 di channel ini. Jangan lupa subscribe ya Bapak Ibu. Soal yang pertama, siswa Anda berasal dari berbagai latar belakang yang berbeda, mencakup budaya, nilai-nilai, tingkat ekonomi, maupun tingkat pendidikan orang tua. Terhadap perbedaan tersebut, maka sikap Anda adalah A. Mengelompokkan siswa sesuai dengan kondisi serta latar belakang yang sama. B. Menampilkan sikap yang wajar terhadap perbedaan pemikiran, sikap dan perilaku anak didik. C. Berpandangan bahwa segala perbedaan siswa merupakan fakta yang tidak dapat dihindari. D. Mengurangi perbedaan itu dengan mengutamakan keseragaman. E. Peka terhadap perbedaan dan berperan menumbuhkan sikap saling menghargai antara siswa satu dengan yang lainnya. Kita lihat option A. Mengelompokkan siswa sesuai dengan kondisi serta latar belakangnya tentu ini tidak tepat. Ini justru semakin membuat jurang perbedaan sesuai dengan budaya, nilai-nilai, dan tingkat ekonomi yang berbeda tadi. Kalau yang B, menampilkan sikap yang wajar terhadap perbedaan pemikiran, sikap, dan perilaku anak didik, ini benar. Kita lihat yang jawabannya paling benar, yang memiliki poin 5. Yang C, berpandangan bahwa segala perbedaan siswa merupakan fakta yang tidak dapat dihindari. Ini juga benar, tapi ini bukan yang poinnya tertinggi. Yang D, mengurangi perbedaan itu dengan mengutamakan keseragaman. Nah, ini salah. Perbedaan itu boleh-boleh saja ada, apalagi perbedaannya itu mencakup budaya, agama, itu tentu tidak mungkin kita seragamkan. Yang E ini adalah jawaban dengan poin tertinggi. Peka terhadap perbedaan dan kita berperan langsung menumbuhkan sikap saling menghargai antar siswa satu dengan yang lainnya yang berbeda tadi. Jawabannya adalah E. Soal kedua, salah seorang siswa melapor kepada Anda bahwa hanya dia yang selalu melakukan tugas piket. Anggota lain tidak mau terlibat membersihkan kelas. Mereka memaksa dan mengancam jika melaporkan hal tersebut kepada wali kelas. Sebagai seorang guru, maka tindakan Anda adalah A. Memberi hukuman pada seluruh anggota piket kebersihan yang tidak mau bekerja sama. B. Mengevaluasi keterlibatan anggota piket dan menyampaikan hasilnya agar semua siswa mau terlibat. C. Memberi teguran pada siswa yang tidak mau piket agar tidak mengulangi perbuatannya. D. Merekomendasikan kepada guru BK untuk memberikan materi tentang kerjasama dan tanggung jawab. E. Memfasilitasi pertemuan bersama agar terjalin komunikasi antara kelompok piket sehingga semua anggota piket menyadari tanggung jawabnya. Nah, yang harus kita lakukan itu adalah fasilitasi pertemuan bersama. Kemudian, jalin komunikasi antara seluruh anggota kelompok piket tersebut. Kemudian, minta masing-masing anggota untuk menyadari tanggung jawabnya masing-masing. Bahwa tugas piket itu adalah tugas seluruh anggota yang piket hari itu. Jawabannya adalah E. Soal ketiga, Anda mengajar di suatu kelas di mana siswanya memiliki gaya belajar yang beragam. Ada visual, auditori, dan kinestetik. Namun, kegiatan pembelajaran yang Anda lakukan selama ini hanya konvensional, yaitu secara klasikal. Agar dapat menampung ketiga gaya belajar siswa tersebut, maka tindakan Anda adalah A. Menggunakan metode ceramah, diskusi, dan tanya jawab. B. Menggunakan program audio atau modul. C. Menggunakan komik, pembelajaran, dan buku paket. D. Menggunakan media audio, video, dan percobaan. E. Menggunakan modul dan PowerPoint. Jadi, kalau sekarang ini keragaman siswa karena gaya belajarnya itu kita tampung dengan sebuah mode pembelajaran, yaitu pembelajaran berdiferensiasi. Nah, di option ini yang paling menampung seluruh gaya belajar siswa itu adalah yang D. Gunakan media audio untuk siswa yang auditori
video untuk yang visual, dan percobaan bagi anak kita yang kinestetik. Kemudian kalau yang A kita lihat metode ceramah, diskusi, tanya jawab, ini hanya mungkin akan menampung siswa dengan gaya belajar auditori. Kemudian menggunakan program audio dan modul hanya untuk anak yang auditori dan visual. Kalau komik pembelajaran mungkin juga hanya untuk yang visual. Kemudian modul dan PowerPoint hanya untuk anak yang visual. Nah, yang tepat itu adalah yang D. Gunakan media audio, video juga, lalu bagi anak yang kinestetik yaitu lakukan percobaan. Soal keempat, dalam rapat kenaikan kelas diputuskan bahwa ada siswa yang tidak naik kelas. Sebagai wali kelas, maka sikap Anda adalah A. Meminta orang tua bersabar dan membina anaknya agar lebih tekun lagi dalam belajar. B. Mempertanggungjawabkan keputusan kepala sekolah kepada siswa dan orang tua. C. Meminta kepada sekolah mempertimbangkan kembali putusan siswa yang tinggal kelas tersebut. D. Merasa bersalah kepada orang tua karena tidak mampu memperjuangkan anaknya untuk naik kelas. E. Menerima keputusan rapat atas siswa yang tidak naik kelas. Kita lihat satu persatu. Jadi sikap kita sebagai wali kelas, yang paling tepat itu adalah kita pertanggungjawabkan keputusan yang sudah diputuskan sekolah secara bersama-sama, yaitu bahwa siswa tersebut tidak naik kelas. Kita jelaskan sejelas-jelasnya kepada orang tua siswa, bagaimana mekanismenya sehingga anak ini bisa tinggal kelas. Kemudian yang A juga benar. Setelah itu baru kita minta orang tua itu sabar, lalu membantu membina anaknya di rumah untuk kedepannya agar tidak tinggal kelas lagi. Kalau seandainya yang C meminta kepala sekolah mempertimbangkan kembali putusan tersebut, ini tentu tidak bisa, karena sebelumnya sudah diputuskan melalui Dewan Guru bahwa siswa tersebut tinggal kelas. Merasa bersalah, ini sebenarnya juga tepat, tetapi kenaikan kelas itu bukan hanya tanggung jawab dari wali kelas, tentunya dari siswanya itu sendiri. Kalau memang siswanya sudah tidak layak untuk naik kelas, maka itu bukan tanggung jawab wali kelas. Yang E menerima keputusan rapat, ini benar. Nah, yang paling tepat itu adalah yang B. Pertanggungjawabkan keputusan sekolah bahwa siswa itu tinggal kelas kepada orang tuanya. Soal kelima, pada saat ujian, salah seorang siswa minta izin untuk berhenti mengerjakan soal karena kondisi kesehatannya tidak memungkinkan. Menanggapi hal tersebut, maka sikap Anda sebagai pengawas ujian adalah A. Menganggap siswa belum menempuh ulangan sehingga nilainya kosong. B. Mengizinkan siswa tersebut istirahat dan menambah nilai ulangan yang didapatkannya. C. Meminta siswa untuk tidak menempuh ujian sampai waktu selesai. D. Mengizinkan siswa istirahat dan memberikan nilai apa adanya. E. Memberikan izin siswa istirahat dan memberikan ujian ulang dengan soal yang berbeda. Kita lihat yang A. Menganggap siswa belum menempuh ulangan sehingga nilainya kosong. Ini tentu salah. Padahal dia awalnya hadir, cuman karena kondisi kesehatannya tidak memungkinkan, makanya dia minta izin. Yang B. Mengizinkannya untuk istirahat. Lalu kita menambah nilainya. Ini juga tidak tepat. Kalau tidak ada usaha dari anak tersebut, dengan ujian ulang, tentu kita juga tidak boleh menambah nilai. Kemudian yang C, meminta siswa untuk tidak menempuh ujian. Ini salah. Siswa itu berhak untuk ujian ulang. Yang D, mengizinkan dan memberikan nilai apa adanya. Ini juga salah. Karena dia alasannya sakit, tentu kita harus berikan ujian ulang. Dan yang tepat itu adalah yang E. Memberikan izin istirahat, lalu berikan ujian ulang, tetapi soalnya berbeda. Soal berbeda di sini mungkin bentuknya yang berbeda tetapi tingkat kesulitannya sama dengan soal ulangan yang awal tadi. Demikianlah Bapak Ibu pembahasan video kali ini, semoga bermanfaat. Saya doakan semoga Bapak Ibu lulus P3 tahun ini. Amin amin ya robbal alamin. Demikian saja, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.